Kom. Gara-gara pangeran menunggangi pohon di hutan hijau, penduduk hutan pun marah. Ia pun mengubah pangeran menjadi batu. Aduh, bagaimana cara menyelamatkan pangeran ya? Bagaimana? Ayo. Kata Mir kecil menjadi hijau resah. Dia tak tahu harus berbuat apa. Tahu cara menolong pangeran. Bergegas, Mir menemui Lulu si serba tahu. Sebalik pohon-pohon di hutan hijau, mereka menjalani jalan saat berburu. Berani-beraninya ubah mau menjadi batu. Mir menghampiri Lulu si serba tahu yang sedang menanam benih bunga di taman. Dia pun menceritakan kejadian yang menimpa pangeran. Lulu, bagaimana ya? Kita tidak lagi marah. Lulu terdiam sejenak, kemudian matanya berbinar. Aha, aku punya ide. Gimana? Bagaimana kalau kita berikan beragam tumbuhan kepada penghuni hutan, tapi tumbuhan itu tidak boleh gampang layu. Mir tersenyum senang mendengar ide Lulu, tapi masih ada yang mengganjal pikirannya. Dengerin. Lulu telah dipetik, bukankah tumbuhan pasti layu ya? Pernah petik bunga? Pernah. Layu gak? Serang. Kalau dipetik, setelah dipetik kan layu. Nah, itu. Lulu, gawat, pangeran berubah menjadi batu. Ya, karena rusak tanaman, jadi dia diubah jadi. Oh iya, botol ajaib. Kalau kita menyimpannya dalam botol ajaib, tumbuhan tidak akan layu. Seru nih, sambil menepuk lututnya. Lulu tersenyum dan mengangguk setuju. Tidak lama kemudian, Mir dan Lulu terbang ke angkasa mengendarai sapu terbang. Aku ikut menyelamatkan pangeran ya. Oke. Tibalah mereka di hutan. Wah, di sini dingin ya. Lulu lihat, pohon ini tinggi dan berdaun tajam seperti jarum. Iya, ini pohon pinus. Pohon apa? Pernah tahu? Di sini ada nggak? Semakin tinggi pohon, semakin banyak cahaya matahari yang bisa diterimanya. Selain itu, semakin tipis daunnya, pohon ini semakin tahan terhadap cuaca dingin. Mir meletakkan botol di dekat pohon pinus, lalu dia mengantukkan kepala seketika. Pohon tinggi itu tersirat ke dalam botol. Bagaimana sekarang kita ke tempat yang udaranya panas? Mir dan Lulu pun terbang hingga ke gurun pasir. Wah, tumbuhan ini berduri. Apa? Tumbuhan apa? Ini kaktus, daun kaktus berbentuk seperti duri loh. Kaktus menyimpan air di dalam batang dan akar. Itulah sebabnya kaktus bisa hidup lama meski tidak turun hujan. Dengan kagum, Mir memasukkan tumbuhan itu ke dalam botol ajaibnya. Ternyata tiba-tiba, aduh sakit, durinya banyak sekali. Mir tertusuk duri pohon. Dengan sentuhan seperti duri, volume air yang menguap lewat daun akan berkurang. Sekarang Mir dan Lulu terbang menuju tepi laut. Lihat tumbuhan itu tumbuh di lahan pasang surut. Tidak beberapa lama mereka mendarat dengan mulus di pasir. Tumbuhan apa? Tumbuhan
tumbuhan ini bisa memisahkan air dengan garam. Air diserap, sedangkan garamnya dibuang. Jawab dulu. Mir mengangguk-angguk mendengar penjelasan dulu. Namanya apa? Apa namanya? Namanya Salicornia. Apa? Salicornia. Tumbuhan ini mirip bunga trompet. Indah ya. Namanya sibel. Apa namanya? Tumbuhan ini menghasilkan biji untuk berkembang biak. Sama seperti bunga trompet, sibel memiliki 2 keping biji, sedangkan rumput rawa payau hanya memiliki 1 keping biji. Sibel memiliki berapa keping biji? 2 keping biji. Kalau rumput rawa payau? 1. Ya, benar. Sambil bercakap-cakap dengan Lulu, Mir memasukkan tumbuhan itu ke botol ajaib. Apa? Mir dan Lulu melanjutkan perjalanan hingga mereka sampai di tepi telaga. Lihat apa tumbuhan mati yang mengapung di air. Mir merasa kasihan terhadap tumbuhan itu, tapi Lulu malah tertawa dan berkata, "Lihat eceng gondok. Pernah lihat eceng gondok?" Tidak pernah eceng gondok. Kayak gini. Yang ada ininya. Salah satu tumbuhan air. Eceng gondok bisa menampung di air karena mempunyai batang rongga yang berisi udara. Kenapa bisa menampung di air eceng gondok? Karena memiliki batang berongga yang berisi udara. Kalau begitu, tumbuhan ini harus masuk botol ajaib juga. Terukir hidup. Apa itu tumbuhan air? Ini apa? Eceng gondok, argola, rumput laris, rumput laris. Ini. Terus, pernah lihat teratai? Ini teratai. Apa ini? Eceng gondok. Ini eceng gondok ini. Ini apa? Ini apa? Ini teratai ini. Eceng gondok. Ini. Oh iya, jangan lupa ada juga tumbuhan yang hidup di dekat air. Sementara Lulu mencari-cari tumbuhan di tepi telaga. Mir menyaut dengan bangga, "Maksudmu tumbuhan yang berakar di dalam tanah basah seperti perumpung? Aku sudah memasukkannya ke dalam botol." "Bagus. Bagaimana kalau kita kembali ke hutan hijau sekarang juga?" Mir dan Lulu saling pandang sambil tersenyum riang. Setelah itu mereka pun terbang ke hutan hijau. Oke. Ayo dengerin. "Wahai penunggu hutan, tolong maafkan pangeran ya. Kami membawakan beragam tumbuhan untukmu," seru Mir di hadapan penunggu hutan. Dengan hati-hati, dia menyodorkan botol ajaib kepada penunggu hutan. Mana penunggu hutan? Penunggu hutan, di dalam botol ini ada beragam tumbuhan. Penunggu hutan yang baik, tolong kembalikan wujud pangeran seperti semula ya. Ya, ini yang ditutup jadi. Oke, baiklah, aku maafkan dia. Tiba-tiba cahaya terang menyinari hutan. Pangeran langsung bisa bernapas lagi. "Maafkan aku ya," kata pangeran kepada penunggu hutan. Pangeran sungguh-sungguh menyesali perbuatannya. Nah, sejak saat itu pangeran berusaha sebaik mungkin untuk melindungi dan merawat tumbuhan. Bagaimana dengan Mir dan Lulu? Wah, ternyata mereka pun sibuk membantu pangeran memelihara hutan hijau. Hutan pinus.